Kembali ke Lintang di studio. Baik, terima kasih Diva di Malang, Jawa Timur. Lalu kita akan beralih ke Makassar. Ada cerita menarik hari ini. Ada apa, Gufron? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Ada dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara siang hari ini. Langsung saja kita ke cerita pertama dari Makassar, datang dari tantangan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di wilayah terdepan, tertinggal, dan juga terluar atau 3T. Selain untuk fasilitas umum, Supersan distribusi Supersan dimulai dari kota Masamba dan menjadi perjalanan panjang petugas PLN Sulsel Rabar dan ULP Masamba untuk menerangi negeri. Perjalanan ke Seko bukan perkara mudah. Mereka harus menempuh jalur darat ke Bantilang yang penuh tantangan sepanjang 142 km. Melewati medan ekstrim, alat Supersan harus dibawa menggunakan ojek atau motor modifikasi yang mampu membawa beban berat. Panel surya dan peralatan pendukung juga dibawa dengan ojek lokal. Di beberapa titik, rombongan terpaksa turun dari motor untuk mendorong kendaraan yang kesulitan melewati tanjakan terjal dan kubangan lumpur. Perjalanan ke lokasi juga mengharuskan tim menyeberangi sungai berarus deras. Semangat tim tidak surut demi memastikan masyarakat Seko dapat teraliri listrik 24 jam non-stop yang selama ini menjadi impian. Hingga Agustus, Supersan berkapasitas 900 watt telah terpasang sebanyak 1.410 unit di fasilitas umum, mulai dari sekolah, rumah ibadah, dan kantor desa. Sementara di Kecamatan Seko telah terpasang 33 unit. Dan kendalanya di sini Pak, pada saat kita membutuhkan ada hal-hal saja yang biasa tiba-tiba. Contohnya kemarin itu ada orang yang meninggal, yang semestinya kita membutuhkan pembesar suara, tapi berhubung tidak ada turbin yang menyala, maka itulah kendalanya. Kami tidak bisa fungsikan pada siang hari. Masyarakat bisa menikmati fasilitas ini yang tercatat ada 33 unit Supersan yang terpasang khususnya di Kecamatan Seko di berbagai tempat fasilitas umum lainnya, baik itu kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran yang diinisiasi pemerintah menjadi bukti nyata hadirnya PLN. Program ini hadir untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kualitas pendidikan yang terang dan setara untuk seluruh anak bangsa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Luhut Utara kita ke Pangkep, saudara. Ada lomba balap perahu ketinting yang digelar nelayan setempat. Ajang lomba ini juga sekaligus menguji ketangkasan bagaimana nelayan mengendalikan perahu motor di atas ombak dan juga sekaligus ajang silaturahmi antar nelayan. Adu balap perahu tradisional Katinting ini digelar nelayan di perairan pelabuhan Macini Baji, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mereka adu ketangkasan memacu perahu sembari menembus ombak. Perlombaan ini terbagi dalam dua kategori lomba, masing-masing kelas 500 cc underbone piston 94 tahun 2025 dan kelas nelayan piston 92 karbu pabrikan tahun 2025. Lomba perahu tradisional Katinting kali ini diikuti sekitar 70 peserta. Mereka merupakan nelayan yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga Kalimantan. Ini
saya pikir bisa menjadi hiburan menjadi masyarakat, dan juga yang pastinya antara para riders yang join pada kegiatan hari ini bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain, baik itu dari pesisir yang ada di Labakang dan juga beberapa pesisir yang ada di Pangkep. Bahkan tadi saya dapat info dari Jenepun itu juga ada, dari Kalimantan pun juga ada yang ikut pada kegiatan hari ini. Jadi jatuhnya kalau saya bicara untuk kegiatan silaturahmi dan sharing-sharing lah. Lomba ini diharapkan bisa jadi event tahunan. Tujuannya agar silaturahmi antar nelayan bisa terus terjalin dan juga jadi hiburan bagi warga. Aziz Hamid, Kompas TV, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, Lintang, itulah tadi dua informasi utama kami dari Kompas TV Biro Makassar untuk edisi Cerita Nusantara siang hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, ada Gufron di Makassar, Sulawesi Selatan, dan tadi juga ada Nadifa di Malang, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan informasinya, selamat bertugas kembali.